kita bisa lebih meningkatkan lagi rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Jadi nanti selain kita mendapatkan ilmu tentang pembelajaran IPAS, kita juga bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Siap ya, nanti kalian menyanyikan dengan penuh semangat. Sudah lebih cinta kepada Indonesia? Good, terima kasih ya. Nah, sekarang setelah itu kita akan melanjutkan kepada inti yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pembelajaran ilmu sosial dan ilmu pengetahuan alam dan ilmu sosial. Di bawah bukunya semua. Sebelum kita membuka bukunya, di sini Ibu akan menyampaikan beberapa materi tentang ekosistem harmoni dalam ekosistem. Kalian perhatikan dengan sesama ya, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan membuat kalian berkelompok atau membagi kelompok. Setiap kelompok nanti ada 3 ya. Di sini ada 4 kelompok sudah Ibu bagi, dan nanti kalian akan mendiskusikan apa yang sudah Ibu jelaskan di hari ini ya. Nanti di akhir akan ada tugas untuk masing-masing kelompok. Jadi tolong perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan hari ini. Dan nanti kalian untuk bagaimana cara pengisiannya boleh nanti dibantu dengan buku yang ada di meja kalian masing-masing ya. Semuanya dibawa buku IPAS-nya? Siapkan alat tulisnya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materi harmoni dalam ekosistem. Mohon maaf, mungkin di sini ada kesalahan penulisan. Di sini harmoni dan, tetapi di judul kita hari ini yaitu harmoni dalam ekosistem. Apakah ada yang tahu apa itu ekosistem? Ayo, sebelum Ibu jauh menjelaskan, Ibu mau bertanya dulu. Oke, silakan Aini, apa itu ekosistem? Hubungan antar makhluk hidup di lingkungannya. Betul, hubungan dengan siapa dan dengan siapa saja berhubungannya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi di materi ini ya Aini dan teman-teman yang
yang lain. Nah, sekarang kalian perhatikan ke depan. Nah, adapun beberapa hal yang akan kita bahas dalam materi ini, ya, tujuan kita pembelajaran dalam hari ini, tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan hubungan jaringan makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, sebelumnya juga Ibu sudah pernah menjelaskan di kelas ini apa itu jaring-jaring makanan. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas kembali ya untuk materi ini. Nah, yang kedua, kita juga harus di sini ada tujuan pembelajaran dalam harmoni ekosistem ini, yaitu kita harus mampu menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dan suatu ekosistem. Jadi kita harus tahu apa sih dampaknya dari ekosistem yang ada di lingkungan kita apabila terjadi sesuatu. Nah, yang ketiga, adapun tujuannya itu adalah mampu menyebutkan contoh upaya manusia kita sebagai manusia, apa saja upaya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga kelestarian lingkungan kita. Kelestarian itu bukan hanya di lingkungan rumah saja, tetapi ketika melihat ada pegunungan, hutan, terus apalagi pantai, itu juga termasuk pada lingkungan ekosistem kita. Ya, nah, kalian harus memahaminya, bagaimana cara kita melestarikannya, bagaimana cara menjaganya. Nah, kita akan bahas satu persatu di materi ini ya. Siapkan saja catatan dan bukunya. Apapun yang penting dalam materi ini silahkan kalian catat ya, untuk nanti bahan diskusi pembelajaran kita hari ini. Oke? Selanjutnya, Ibu mau bertanya di sini, apakah kalian pernah berkunjung ke sawah? Ngapain di sawah? Mainan katanya. Nyari belut. Kalau nyari belut berarti sawahnya sedang ada air. Bisa nggak nyari belut di sawah kalau airnya kering? Nggak ada belutnya ya. Terus ngapain lagi di sawah? Coba angkat tangannya, siapa yang pernah ke sawah? Oke, hampir semua ya. Hampir semua. Oke, terima kasih. Turunkan lagi tangannya. Terima kasih. Jadi hampir semua kalian sudah pernah ke sawah. Tapi Ibu mau bertanya lagi, apakah pernah kalian ambil padi yang dipanen? Ada yang pernah? Pernah ikut panen padi? Oh, cuma ngambil punya orang, jangan ya. Jangan sampai ngambil punya orang ya. Punya sendiri. Enggak, ikut. Hah? Izin dulu, ngambilnya segimana sekarang? Kayaknya dia sambil lewat ngambil gitu ya padinya. Jangan ya Dek ya, jangan ya. Jangan. Nah, maksud Ibu di sini, kalian apa pernah ikut panen, turun ke sawah ngambil padi? Bagaimana cara proses ngambilnya gitu? Nggak pernah? Oh, mudah-mudahan Ibu doakan nanti ke depannya kalian punya sawah ya, biar langsung ngambil padi ya. Oke, kembali lagi ke pembelajaran. Nah, hampir semua di kelas ini katanya Ibu
padi, ada air, ada tanah, bahkan ada matahari. Itu semua adalah rangkaian dari harmoni ekosistem. Ya. Nah, di sini harmoni dalam ekosistem sawah ini juga ada terbagi menjadi dua. Ada ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Coba Ibu mau bertanya lagi. Apakah yang dimaksud dengan ekosistem abiotik? Ayo angkat tangannya. Ada yang sudah tahu apa belum? Oke, belum ya? Ekosistem biotik itu adalah apa? Contohnya kata yang berhubungan dengan makhluk hidup itu biotik. Kata padi, ular, burung, elang, belut, ya itu adalah apa? Biotik. Ya, ekosistem biotik. Kalau yang abiotik apa sih? Padi yang daun tak hidup. Yang tak hidup. Apa itu? Tanah, air, udara, matahari. Itu termasuk ekosistem abiotik. Jadi kalian perlu ingat, abiotik dan biotik itu berbeda. Kalau biotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Ya, padi hidup nggak sih Bu? Padi juga hidup, butuh makan, butuh minum. Cuman nggak bisa jalan-jalan ya Dek. Padi nggak bisa jalan-jalan. Ngeri kalau lihat padi jalan-jalan. Ya, tapi itu termasuk tumbuhan hidup ya. Jadi termasuknya ke biotik. Tapi kalau yang berbau abiotik itu apa? Yaitu yang tidak hidup. Contohnya air, udara, tanah, matahari. Karena dalam ekosistem itu juga memerlukan abiotik dan biotik yang saling apa? Berinteraksi untuk mentransfer energi melalui apa? Melalui jaringan-jaringan makanan. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut lagi. Tadi di awal Ibu menanyakan apa sih ekosistem itu? Dan alhamdulillah Aini bisa menjawab. Ekosistem itu adalah tempat di mana makhluk hidup, biotik, dan benda-benda tidak hidup yaitu abiotik saling apa? Berinteraksi, saling membutuhkan antara biotik dan abiotik. Hewan butuh air, hewan butuh makan, butuh. Hewan butuh udara, jadi saling berinteraksi atau saling berkaitan. Nah, di dalam ekosistem juga setiap komponen biotik dan komponen abiotik itu memiliki peran penting masing-masing, ya. Nah, jika salah satu komponen tersebut itu tidak ada atau hilang, apa yang akan terjadi? Coba bayangkan, ketika ekosistem sawah saja yang kecil dulu kita bayangkan ya, ekosistem sawah dari salah satunya
ekosistem sawah itu elang dan ular itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk kelestarian ekosistem di sawah. Tapi kalau misalkan salah satunya itu tidak ada, apa yang akan terjadi? Ekosistemnya akan terganggu dan akan mempengaruhi kehidupan yang lainnya. Ya, misalkan nggak ada ular, banyaknya tikus misalkan di sawah, apa yang akan terjadi? Tikus itu bisa jadi hama untuk petani karena memakan makanannya. Makanan apa, Kak? Padi-padinya si petani dimakan sama tikus. Akhirnya padinya hasilnya tidak akan baik atau tidak bagus. Akhirnya sedih deh petaninya kan, karena kalau si ularnya punah, diambilin sama manusia, diperjualbelikan misalkan, ya. Nah, itu terganggunya ekosistem yang ada di sawah. Sebelum kita ke yang lain, kita melingkupi sawah aja dulu ekosistemnya yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya komponen apa saja yang ada dalam ekosistem seperti yang telah tadi Ibu jelaskan. Ada komponen biotik, ada juga komponen abiotik. Nah, ini dari komponen biotik dan abiotik di sini itu ada transfer energi, saling keterkaitan. Di situ akan ada terjadi apa? Jaring-jaring makanan terjadi antara abiotik dan biotik itu saling apa? Membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Nah, sehingga terjadilah atau jaring-jaring makanan atau transfer energi dalam ekosistem sawah. Paham? Kalian udah bisa membedakan apa itu abiotik dan biotik? Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ada di depan sini. Di sini ada gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Nah, di bawah ini ada, itu gambar apa? Itu yang paling ujung ini gambar apa? Belalang. Belalang sering hidup di mana? Di sawah. Makannya apa? Daun padi, ya, belalang. Terus ada juga katak. Ada lagi elang. Ada lagi ular. Ada tikus dan ada juga padi. Ini kita bayangkan ekosistem yang ada di sawah. Nah, menurut kalian, ketika ekosistem ini saling berkaitan, ya, saling membutuhkan satu sama lain, terus terjadi sesuatu. Misal, si elang dan si ular ini punah karena apa? Karena ulah manusia. Misalkan adanya pemburuan elang, pemburuan ular, sehingga ular dan elang ini semakin menipis ekosistemnya, semakin hilang dan tidak ada di sawah. Apa yang akan terjadi? Ekosistem sawah akan terganggu atau kacau, guys. Kita akan jelaskan lagi lanjut. Nah, di sini ada ilustrasi. Ceritanya di sini ada Pak Tani dan kalian sedang berkunjung ke sawah. Pak Tani bilang, tahun ini banyak hama tikus dan serangga, sehingga apa? Hasil panen
banyak sekali di sawah dan belalang juga banyak. Karena apa? Rantai makanannya tidak berjalan. Kalian tahu rantai makanan yang ada di sawah? Nah, kalau tahu kita akan nyanyikan dulu. Ya. Ibu punya lagu untuk rantai makanan. Nanti kita nyanyikan bersama-sama untuk memudahkan kalian menghafal. Ya, siap-siap. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, ada pesopir, konsumen dua juga pengurang. Makan, untuk dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, untuk dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu hewan herbivora, konsumen dua hewan masora, macam pengurai contohnya jamur. Adik senang sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, itu tentang rantai makanan. Ya, ada lagi. Nanti kalian bisa hafalkan ya. Mana di mana adik-adik saya, adik-adik saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan ada di pola jaring. Sekali lagi. Mana di mana adik-adik saya, adik-adik saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan ada di pola jaring. Nah, jadi mari kita mempelajari tentang rantai makanan. Nah, di sini dalam lagu ini kalian bisa menghafal rantai makanan yang ada di sawah. Rantai makanan yang ada di sawah itu pertama di sawah ada apa? Padi yang ditanam oleh Pak Tani. Padi sudah tumbuh besar, ada buahnya padi. Datanglah hama tikus. Tik, 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 tik. Ya. Tikus memakan padi. Akhirnya si Pak Tani kerugian. Padinya dimakan sama hama tikus atau belalang juga. Ya. Nah, bagaimana cara mensiasati Pak Tani supaya si padi Pak Tani ini tidak rusak oleh hama tikus? Akhirnya Pak Tani atau
sawah itu ada ular. Kalau ularnya tidak diambil sama manusia, tidak diburu oleh manusia, itu ular akan datang mencari makanannya. Makanan tikusnya banyak tuh di sawah. Nanti ular memakan tikus. Enak tuh si ular, banyak makanannya di situ karena tikus juga makanannya banyak di situ. Jadi banyak tikus yang bisa dimakan sama ular. Ular jadi hama tidak? Membantu Pak Tani. Datanglah elang. Ekosistem elang banyak. Wah, ada sawah kata si elang. Banyak di situ ularnya. Elang itu suka makan ular. Akhirnya diburu ular. Jadi makanan si ular. Akhirnya Pak Tani juga terselak. Lama kelamaan ular mati tuh di sawah tadi. Manfaat nggak nanti untuk sawah? Karena apa? Ularnya kalau mati bisa menjadi pupuk. Dibantu diuraikan oleh apa? Dibantu diuraikan oleh bakteri atau jamur. Ada saling terkaitan di situ? Ada. Jadi saling membutuhkan. Jangan lupa lagu ini dihafalkan supaya nanti kalian bisa hafal rantai makanan yang ada di sawah. Boleh kita lanjutkan kembali? Tadi ceritanya si Pak Tani, ya. Akhirnya rugilah. Nah, kalian bertanya, apakah tahun lalu tidak ada hama, Pak? Terus tahun lalu tetap ada hama, namun jumlahnya sedikit sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Tidak, ya. Kalau dulu mungkin kelestarian ekosistemnya masih terjaga karena tidak ada pemburuan. Setelah adanya pemburuan, akhirnya akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sawah. Pak Tani juga merasa dirugikan. Bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa melestarikannya supaya tidak terganggu ekosistem sawahnya? Stop pemburuan. Ya, jangan ada yang memburu-buru lagi atau mengambil hewan-hewan yang ada hidup di alam untuk diperjualbelikan. Nah, sekarang banyak ular diburu, dibikin karya seni, misalkan dibikin tas, ya, dibikin sabuk. Banyak sekarang sabuk terbuat dari kulit ular. Tas yang mahal terbuat dari kulit ular. Makanya kenapa manusia itu merusak? Ya itu ekosistem di sawah atau ekosistem di lingkungan kita yang menjadi terganggu kalau terus-terusan berkurang. Contohnya nih, hutan. Kalian pernah ke hutan? Di hutan ada apa? Banyak hewan, banyak sumber air, ada pohon besar, pohon kecil, tanaman juga banyak. Datanglah segerombolan manusia merusak itu semua. Apa yang akan terjadi? Selain ekosistem terganggu, lingkungan kita juga akan rusak. Evolusi, wah, hebat. Akan terjadi longsor, ekosistem hewan di situ akan punah. Ya. Jadi hilang kelestariannya. Makanya kita sebagai calon penerus bangsa, tolong jaga kelestarian lingkungan. Awal mula dari hal kecil saja. Lingkungan kita di depan. Depan sini nih deretan kelas, ditanami bunga tidak? Ditanami tanaman tidak? Coba kalau kalian
Iya, karena kita tidak punya bunga. Ada bunga aja kalian tidak menjaganya. Hilang tuh ekosistem lingkungan. Ya, keindahannya hilang. Kupu-kupu juga nggak ada. Dulu saya pernah lihat kupu-kupu indah sekali pas ada bunga. Iya, ada kupu-kupu nyerap di situ, kumbang datang, ya. Tapi setelah bunganya nggak ada, tanamannya rusak. Karena kalian kalau jajan buang sampah belum di mana saja. Rusak tidak? Rusak. Indah tidak? Tidak. Tidak indah dipandang. Kami sudah menyediakan ada tong sampah, bahkan sudah dipisah-pisahkan. Ada ada organik, anorganik, dan B3. Apa salahnya buangnya langsung ke tempat sampah? Untuk apa? Menjaga ekosistem lingkungan. Itu hal kecil loh. Bagaimana nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah bergabung di lingkungan masyarakat? Di sini ada calon-calon apa? Sarjana perhutanan, sarjana ekonomi. Siapa tahu di sini ada jadi menteri keuangan, menteri ekonomi. Jangan mentang-mentang gunung itu menjadi sumber uang. Untuk apa? Dijual belikan pohonnya, dijual tanahnya, sehingga menyebabkan kerugian untuk kita sebagai manusia, bahkan untuk lingkungan juga, hewan-hewan ekosistem yang ada di sini, ya. Jadi kita mulai dulu nih dari hal kecil, jaga kelestarian lingkungan. Siap menjaganya? Alah, lemesnya ini mah kayaknya nggak mau deh. Sekali lagi ibu tanya, siap menjaganya? Tagih janjinya nanti, ya, ketika ada di depan kelas 5, di depan kelas yang lain, buang sampah sembarang, kalian tegur. Dek, jangan ya dek, buang tetap. Ada yang potek-potekin bunga di depan yang udah bagus. Dek, jangan dek, dia tumbuh bunga. Ya, paham? Itu lingkungan kita. Selanjutnya, peran jaringan makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Apa sih perannya? Ya tadi, sebagian udah ibu jelaskan. Jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan populasi. Jadi kalau misalkan ada pemburuan tadi si ular, akhirnya populasinya akan punah. Ya, hilang nanti ular. Gimana? Terus dengan adanya sumber makanan di makhluk hidup juga akan terganggu, ya. Gitu. Coba kalian ada yang mau ditanyakan tidak? Hah? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, boleh lanjut? Kita lanjutkan kembali ya. Nah, dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, populasi kita atau populasi mereka akan tetap terjaga. Sumber makanan mereka akan tetap terjaga, sehingga keseimbangannya juga akan apa? Akan terjaga. Ekosistemnya akan terjaga. Siapa yang bisa menjaganya? Kita sebagai makhluk hidup yang sempurna. Allah menciptakan manusia itu sempurna. Jaga sama kita kelestarian lingkungannya, supaya nih Allah itu menciptakan sesuatu itu
tidak dengan cuma-cuma, ya. Seperti bakteri saja. Bakteri memang merugikan, tetapi Allah ciptakan bakteri itu juga bisa menguntungkan untuk yang lainnya. Seperti apa tadi? Untuk menguraikan makanan, untuk sawah bisa menjadi pupuk, menguraikan tadi apa? Si elang, bangkai elang, ya. Bantu oleh bakteri. Jadi sekecil apapun itu akan ada manfaatnya. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk ya, jadi manusia makhluk sempurna. Oke. Nah, sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam ekosistem itu atau dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan apa? Jawab, akan mengakibatkan apa? Hilangnya sumber makanan. Hilangnya sumber makanan sehingga membuat populasi akan berkurang. Lama-kelamaan keseimbangan ekosistemnya akan punah, akan terganggu. Ya. Kita mau disebut makhluk sempurna? Mau nggak manusia dibilang makhluk tidak sempurna? Tidak, ya. Karena yang bisa menjaga hutan siapa? Yang bisa menjaga ekosistem sawah siapa? Yang bisa menjaga ekosistem air payau siapa? Yang bisa menjaga ekosistem laut, hutan, sungai? Manusia. Coba kalau manusianya itu lalai. Ekosistem yang di depan apa? Sungai. Buang sampah, lung ke sungai. Buang sampah, lung ke sungai. Apa yang akan terjadi? Ekosistem sungai akan tercemar. Apa ruginya buat kita dan lingkungan? Akan menyebabkan banjir. Ya. Sekecil apapun itu, jaga sama kita. Bu, itu kan cuman plastik doang, plastik es, satu lagi. Gak apa-apa sih Bu dibuang di situ, gak ngaruh, gak akan banjir Bu. Banjir itu diawali dengan apa? Sampah yang kecil. Gak mungkin menjadi sampah yang banyak kalau tidak diawali dengan sampah yang sedikit. Makanya, ayo kita jaga kelestarian lingkungan kita dengan cara apa? Buang sampahnya pada tempatnya. Bu, saya mah di lingkungan sudah buang sampah pada tempatnya. Teman saya buang sampah sembarangan. Apa? Coba, yang reaksi kita akan seperti apa pada anak tersebut? Tegur baik-baik, karena kita mah sudah paham ya, sudah diajari nih tentang ekosistem lingkungan, sudah tahu dampaknya akan seperti apa dari sampah sekecil apapun itu. Makanya kita tegur dengan baik. Kalau ke teman, hey, bro, jangan ya, tegur aja baik-baik. Hey, Julfan, yuk buang sampahnya di sana. Tuh ada tempatnya sudah disediakan. Jangan sampai ini mah begini, ada sampah. Bukan saya Bu, bukan saya. Nggak tahu siapa itu sampah yang buang, katanya gitu ya. Jangan. Kalau terlihat ya ambil. Kalau ketahuan sama yang buangnya sembarangan, ya ditegur baik. Jangan kita langsung marahi. Hei, Aini, buangnya jangan di situ. Pasti Aini juga sakit. Ya nggak apa-apa, cina gitu ya. Jangan ya deh ya. Gitu. Tegur baik-baik. Hei, Aini, ambil dong, jangan buang di situ. Nanti ekosistem kita akan terganggu loh.
keindahannya akan hilang. Coba kalian duduk di depan kursi kelas. Di situ banyak bunga-bunga, sudah dirawat, sudah dibersihkan. Tiba-tiba kalian buangnya di situ. Indah tidak? Enak tidak dipandang? Tidak. Udah mas sepatu berantakan, sampah di situ banyak, bunganya hilang. Ada nggak yang dengan sadar diri mau membersihkan atau merapikan? Jarang ya dek ya, bahkan sampai tidak ada. Nah, setelah kita pembelajaran ekosistem ini kita terapkan, karena kita tahu keindahan lingkungan itu penting. Mulai sekarang, siswa-siswa kelas 5 semua bantu untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama di lingkungan sekolah dulu, ya. Paham? Ngantuk nggak deh? Masih semangat tidak? Tepuk semangat. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa. Luar biasa. Kita lanjut boleh? Lanjutkan. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan. Itu akan mempengaruhi populasi. Tahu populasi itu apa? Ayo, populasi apa? Sekumpulan atau kelompok. Ya, populasi kerbau berarti sekelompok kerbau. Populasi elang sekelompok elang. Ya. Nah, makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan akan berkembang biak. Terus sementara yang dimakan itu akan apa? Akan berkurang jumlahnya. Nah, hal ini membuat keseimbangan ekosistem itu akan terjaga. Namun, apa dampak dari pembuangan, pemburuan, terus penebangan tadi pohon, terus apa dampaknya terhadap ekosistem? Nah, di sini akan kita pelajari lagi. Dampak dari ketidakseimbangan ekosistem itu banyak ya dek ya. Apa saja sih dampaknya? Tadi salah satunya sudah ibu sebutkan. Banjir, longsor, apalagi gempa. Banyak sekali ya. Tetapi ada juga dampak ekosistem yang terjadi karena apa? Karena alam, faktor alam. Apa dampak yang dari faktor alam? Ada yang tahu? Contohnya gunung meletus. Emang gunung meletus dipeletusin sama manusia? Kan enggak. Itu mah udah dari alam, ya. Akan ada dampak nggak bagi lingkungan, terutama untuk hutan lah yang dekat dengan gunung, atau misalkan laut, ekosistem laut? Ada ya. Tapi dari dampaknya gunung meletus itu, biasanya gunung juga akan kembali lagi menjadi subur, ya, ketika dampak dari alam. Nah, terus di sini berkembangnya tanah untuk bunga tumbuh, perburuan kupu-kupu apas, penyebabnya akan menyebabkan punahnya kupu-kupu, terus berkurangnya populasi laba-laba. Ketika apa? Ketika kalau misalkan si kupu-kupu banyak di kalian pernah nggak dengar pemburuan kupu-kupu? Enggak, ya udah kalau tidak. Pemburuan kupu-kupu itu
itu ada ya. Nah, nanti ada penyebab ketidakseimbangan ekosistem, peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem juga. Terus ada upaya apa? Tadi sudah dijelaskan juga. Ada upaya kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian ekosistem, ya, sistem laut. Terus bagaimana ulah manusia yang akan terjadi jika ekosistem kita rusak. Nah, ini dampaknya nanti ya. Kita nanti akan ada tugas untuk menyelidiki dampak apa saja yang akan terjadi pada ekosistem di lingkungan kita. Ya, berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan berikan tugas untuk kelompok, masing-masing kelompok Ibu sudah bagi ya per kelompok 3 orang. Untuk tugas ini silahkan kalian bawa ke rumah tugasnya, kalian diskusikan dan kalian amati lingkungan. Ya, kalian menjadi penyelidik, ya, pengamat di lingkungan kalian. Apa sih dampaknya? Misalkan dari pemburuan elang untuk diperjualbelikan, dampaknya apa? Nah, nanti kalian akan simpan atau tulis di lembar kertas yang Ibu berikan nanti. Paham? Tulis dampaknya apa, penyebabnya apa. Kalian selidiki dulu, kalian amati dulu di lingkungan. Ya? Oke, nanti Ibu akan bagikan ini per kelompok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Luar biasa. Semua cerdas berarti ya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan hari ini itu kalian bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengamalkan apa yang Ibu sampaikan. Paham? Kapan Bu tugasnya? Nah, nanti tugasnya bisa dikumpulkan untuk pembelajaran minggu depan, ya. Karena kita tidak akan selesai materi ekosistem dalam 1 hari ini, ya. Paling minggu depan untuk jadwal ekosistem, harmoni dalam ekosistem ini, bagian kedua nanti akan kita perjelas lagi dan kalian mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Adapun kesimpulan dari semua materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu hanya nitip satu pada kalian. Ayo kita jaga kelestarian ekosistem di lingkungan kita, ya. Jangan dulu jauh-jauh lah ke pantai atau misalkan kemana, ke hutan. Kita jaga dulu kelestarian ekosistem kita di lingkungan, ya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan minggu depan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat sehingga kita bisa menjelaskan lagi apa yang kita sampaikan hari ini karena belum selesai. Tapi untuk hari ini materinya selesai sampai di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tadi kalian semangat. Kita selesaikan juga pembelajaran hari ini dengan penuh semangat.
Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Oke? Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Oke. Ayo kita bernyanyi sekali lagi. Sudah cukup ya? Sudah cukup? Sudah merasa gembira? Merasa senang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, supaya kita lebih bersemangat, mau diulangi lagi tidak? Mau diulangi lagi tidak? Kenapa Ibu sedih kalau nggak mau? Tadi kan awal bersemangat. Ibu lihat di antara kalian masih ada yang sedih. Apa karena tidak mengerti yang Ibu sampaikan hari ini? Coba angkat tangannya yang tidak mengerti. Ayo angkat tangannya yang tidak mengerti. Semuanya mengerti. Coba kalau tidak ada yang bertanya, Ibu aja deh yang bertanya. Ya, Sultan, Ibu mau bertanya. Iya, aku mau menjawab. Ada Sultan. Apa dampak dari penggundulan hutan? Jadi longsor. Terjadinya longsor di hutan. Terus gempa bumi. Apa lagi? Banjir. Apa lagi? Tadi ekosistemnya akan apa? Akan rusak. Ekosistem lingkungannya akan terganggu. Terus apa lagi dampaknya? Sumber air kita dari pegunungan akan hilang atau akan berkurang. Ya, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan kita. Ya, nanti semua nanti Bu. Baiklah, kalau udah mengerti, mudah-mudahan semuanya paham apa yang Ibu sampaikan, semuanya mengerti, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan waktunya tidak cukup untuk diskusi kita hari ini. Nah, jadinya untuk tugasnya kita minggu depan saja ya. Mau nyanyi lagi? Mau nyanyi lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Ibu pengen lagu rantai makanan. Paling sama kalian ini ya, nanti akan berlaku aku kalian.
Silakan Ananda Jufar untuk memimpin penutup doa kita hari ini. Doa mau pulang. Istiadat. Usta'idan. Lagi. Ada berdoa. Senanti angkat kepala ditutupan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Kalian punya tepuk? Kalau selesai pembelajaran tepuk apa? Hah? Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk siap berpulang? Dibilang mau pulang mah siap ya. Ayo semuanya bereskan bukunya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Periksa kembali alat-alat masing-masing. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Langsung dibereskan ke tas. Nanti kalian jalan ke rumah pulang, lihat kanan kiri, kalian pelajari tentang ekosistem lingkungannya karena tadi sudah dipelajari. Paham? Semoga dengan pembelajaran ini kita rasa cinta kita terhadap lingkungan akan semakin kuat. Ibu mengucapkan terima kasih dan sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian di rumah. Jangan salam dari ibu dan tetap terus belajar dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi